Halo, perkenalkan nama saya Maureen Meisya Princesa, BR Tampu Bolon, NPM 5201711088. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang 7 tradisi komunikasi. Yang pertama ada tradisi retorika. Di sini saya memakai fenomena odading mengoleh, rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Fenomena ini masuk dalam teori retorika karena fenomena ini memiliki kaitan seni berbicara praktis serta berhubungan dengan keahlian berbicara. Teori retorika ini masuk dalam kelompok teori publik. Kelompok teori publik masuk dalam cangkupan komunikasi publik karena adanya persuasif. Cangkupan komunikasi publik ini masuk dalam tradisi retorika, yaitu seni berbicara praktis, fokus pada fenomena yang berhubungan dengan keahlian berbicara. Selain cangkupan komunikasi publik, tradisi retorika juga mempunyai cangkupan komunikasi massa, yang terdapat kelompok teori media. Yang kedua, terdapat tradisi semiotik. Di sini saya memakai fenomena memberi karangan bunga kepada keluarga yang sedang berduka sebagai ungkapan turut berduka cita. Fenomena ini termasuk dalam teori interaksi simbolis karena adanya tindakan simbol sebagai perantara. Teori ini bagian dari kelompok teori diri dan pesan. Kelompok ini masuk dalam cangkupan komunikasi interpersonal. Karena adanya interaksi dapat dibantu oleh alat komunikasi sebagai perantara, ada feedback, dan dapat membaca pesan nonverbal maupun verbal. Cangkupan komunikasi interpersonal ini termasuk dari tradisi semiotik karena ada simbol dan tanda. Selain cangkupan interpersonal, tradisi semiotik juga mempunyai cangkupan komunikasi massa yang terdapat kelompok teori media dan cangkupan komunikasi budaya yang terdapat kelompok teori budaya dan keanekaragaman. Yang ketiga ada tradisi fenomenologis. Di sini saya memakai fenomena iklan di televisi. Fenomena ini termasuk dari teori ekologi media karena mempengaruhi persepsi manusia serta tindakan komunikasi melalui teknologi. Teori ini bagian dari kelompok teori media. Kelompok ini termasuk dari cangkupan komunikasi massa karena adanya proses komunikasi dengan jumlah massa tak terbatas diantarai oleh media, feedback tertunda, noise besar, dan bersifat satu arah. Cangkupan komunikasi massa ini termasuk dalam tradisi fenomenologis, yaitu pengalaman yang berbeda pada sebuah fenomena sosial. Selain cangkupan komunikasi massa, tradisi fenomenologis juga mempunyai cangkupan komunikasi publik yang terdapat kelompok teori publik, serta juga cangkupan komunikasi interpersonal yang terdapat kelompok teori pengembangan hubungan dan kelompok teori diri dan pesan. Yang keempat ada tradisi sibernetika. Di sini saya memakai fenomena postingan di Instagram atau Facebook. Fenomena ini termasuk dalam teori ekologi media karena mempengaruhi persepsi manusia serta tindakan komunikasi melalui teknologi. Teori ini merupakan bagian dari kelompok teori media. Kelompok ini termasuk dalam cangkupan komunikasi massa karena adanya proses komunikasi diantarai oleh media dan juga dengan jumlah massa yang tak terbatas. Cangkupan komunikasi massa ini termasuk dalam tradisi sibernetika, yang merupakan inti dari tradisi pemrosesan informasi dan erat kaitannya dengan media. Selain cangkupan komunikasi massa, tradisi sibernetika juga mempunyai cangkupan komunikasi interpersonal dengan kelompok teori diri dan pesan dan kelompok teori pengembangan hubungan.
Yang kelima ada tradisi sosiopsikologis. Di sini saya memakai fenomena bertemu dengan orang asing. Fenomena ini termasuk dalam teori pengurangan ketidakpastian. Karena ketika bertemu orang asing, kita dihadapkan ketidakpastian tak terhitung tentang sikap, nilai-nilai, keyakinan, dan tindakan potensial satu sama lain. Sehingga kita berusaha mengurangi ketidakpastian tersebut dengan cara mendapatkan informasi terhadap satu dengan yang lainnya. Teori ini bagian dari kelompok teori pengembangan hubungan. Kelompok ini masuk dalam cangkupan komunikasi intrapersonal. Karena terjadi dalam mindsphere, tidak ada feedback dan bisa terjadi kapan saja. Cangkupan ini termaksud dalam tradisi sosiopsikologis. Selain cangkupan komunikasi intrapersonal, tradisi sosiopsikologis juga mempunyai cangkupan komunikasi budaya dengan kelompok teori budaya dan keanekaragaman. Yang keenam ada tradisi sosiokultural. Di sini saya memakai fenomena perbedaan intonasi suara pada daerah Sumatera dan Jawa. Fenomena ini termaksud dalam teori akomodasi komunikasi. Karena teori ini adalah adaptasi tentang seseorang berinteraksi, menyesuaikan pembicaraan, pola vokal untuk mengakomodasi orang lain. Teori ini bagian dari kelompok teori budaya dan keanekaragaman. Karena berhubungan dengan sistem budaya, dengan konsep dan kelompok budaya, serta berhubungan dengan persepsi terhadap budaya. Kelompok ini termaksud dalam komunikasi budaya, cangkupan komunikasi budaya. Karena terjadi dalam lingkup budaya. Cangkupan ini termaksud dalam tradisi sosiokultural. Selain cangkupan komunikasi budaya, tradisi sosiokultural juga mempunyai cangkupan komunikasi interpersonal dengan kelompok teori diri dan pesan, serta juga mempunyai cangkupan komunikasi organisasi dengan kelompok teori organisasi. Yang ketujuh, terakhir, ada tradisi kritis. Di sini saya mengambil fenomena pemilihan ketua OSIS. Fenomena ini termaksud dalam teori penstrukturan, karena bergantung pada aturan dan sumber daya untuk menuntun keputusan dalam organisasi. Teori ini bagian dari kelompok teori organisasi yang berfokus pada peran, cara, dan pengaruh masing-masing anggota organisasi, serta memiliki tujuan untuk penanaman pada pencapaian tujuan organisasi. Kelompok ini termaksud dalam cangkupan komunikasi organisasi, karena terjadi dalam lingkup kelompok besar, terdapat hierarki, alur kekuasaan, dan komunikasi, serta waktu tak terbatas dan memiliki tujuan tertentu. Cangkupan ini termaksud dalam tradisi kritis. Selain cangkupan komunikasi organisasi, tradisi kritis juga mempunyai cangkupan komunikasi publik dengan kelompok teori publik, dan cangkupan komunikasi massa dengan kelompok teori media, dan cangkupan komunikasi budaya dengan kelompok teori budaya dan keanekaragaman, serta cangkupan komunikasi interpersonal dengan kelompok teori diri dan pesan. Sekian dari saya penjelasan tentang 7 tradisi komunikasi. Saya ucapkan terima kasih.